Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, perkataan Tuhan tentang mengasihi dan ketaatan. Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa secara efektif. Agar kita dapat berdoa secara efektif, kita harus mengetahui isi firman Tuhan, dan firman itu harus tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa didengar dan dikabulkannya sebuah doa atau tidak lebih bergantung kepada kita daripada kepada Tuhan. Ini adalah syarat dari Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Seperti ayat inti kita hari ini. Jadi jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian kita akan berdoa sesuai dengan firman tersebut. Jika firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, maka untuk sementara kita berdoa di dalam kegelapan. Pemazmur mengatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhanlah yang menerangi langkah hidup kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudara yang diberkati Tuhan, perlunya mempelajari firman Tuhan, khususnya pada hal-hal yang sedang kita pergumulkan atau kita doakan, bertujuan untuk memberikan terang pada kita tentang bagaimana cara berdoa atau apa yang harus kita doakan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat menemukan perintah yang diberikan Tuhan Yesus mengenai doa. Jika dunia berkata, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Mendoakan musuh adalah hal yang pertama yang Tuhan Yesus sebutkan dalam hubungannya dengan doa. Tidak hanya kita berdoa untuk musuh kita, namun kita juga harus mengasihi musuh kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita tidak mengasihi dan berdoa untuk musuh kita, itu mengampuni mereka, maka kita bukanlah anak-anak Bapa yang di surga. Kesimpulannya, jika kita adalah anak-anak Bapa di surga, namun tidak mendoakan musuh kita, maka kita tidak sedang berjalan dalam terang firman Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk meminta
atau menuntut hak-hak kita akan kepenuhan berkat Tuhan. Tentu saja sangatlah sulit untuk mengasihi musuh kita dengan kekuatan sendiri, tetapi kita bisa mengasihi musuh kita dengan kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Jika kita tidak mengasihi musuh kita, mustahil kita akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Doa kita akan dijawab Tuhan dan apa yang kita minta disediakannya apabila kita mau mengasihi dan mengampuni musuh kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah di mana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. 4 orang sahabat saling mengungkapkan kekagumannya tentang Alkitab. Yang seorang menyukai satu versi Alkitab karena kesederhanaan dan keindahan bahasanya. Yang lain menyukai edisi yang menurutnya lebih ilmiah karena mendekati naskah asli Ibrani dan Yunani. Seorang lagi menyukai versi kontemporer yang katanya lebih modern. Orang yang terakhir kemudian menyahut bahwa ia menyukai Alkitab terjemahan ibunya. Menurutnya, ibunya telah menerjemahkan Alkitab di dalam dan melalui kehidupannya. Itulah terjemahan Alkitab yang paling meyakinkan yang pernah dia lihat. Alkitab yang adalah firman Tuhan yang harus dipelajari, dilakukan dalam hidup, dan kemudian diajarkan dari generasi ke generasi. Alkitab mencatat bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel sangat dipengaruhi dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Pada akhir masa hidupnya, Musa menasihati bangsa Israel agar mereka memperhatikan segala perkataan yang sudah diperingatkannya. Musa juga meminta agar bangsa Israel memerintahkan anak-anak mereka untuk melakukan segala perkataan hukum Taurat dengan setia. Sebab itulah hidup mereka saat mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan bisa menangkap perkataan Tuhan, maka beroleh kejayaan. Sebaliknya, saat mereka menyimpang dari Tuhan, maka mereka mengalami keterpurukan. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah di mana kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Hidup kita akan menjadi seperti apa sangat dipengaruhi oleh seberapa kita bisa menangkap perkataan Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau selalu belajar firman Tuhan, sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami belajar akan firman Tuhan sehingga kami mengerti akan perintah Tuhan dan kami taat akan perintah itu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hidup kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.
Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.